Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester dari mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Sugeng Prayetno. Pentingnya emotional intelligence dalam kepemimpinan. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa pemimpin memiliki nilai lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam tes kemampuan kognitif serta tes IQ. Dan kemampuan kognitif berhubungan dengan secara positif terhadap kepemimpinan yang efektif. Selain itu, para pemimpin dapat meneliti dan peneliti menyadari pentingnya kecerdasan emosional atau yang disebut juga dengan EQ atau Emotional Intelligence. Kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami, mengidentifikasi, dan berhasil mengelola emosi dalam diri dan orang lain. Pemimpin yang memiliki EQ yang tinggi dinilai lebih efektif oleh rekan kerja dan bawahan. Emosi merupakan hal yang penting dalam kepemimpinan. Salah satu alasannya yaitu pemimpin memanfaatkan dan mengarahkan kekuatan emosi untuk memperbaiki kepuasan diri pengikut, moral, dan motivasi akan mendapatkan hasil yang baik dan meningkatkan keseluruhan efektivitas organisasi. Keadaan emosional pemimpin dapat mempengaruhi sebuah tim, kelompok, dan organisasi. Contohnya seperti jika pemimpin mengeluarkan emosi positifnya seperti tersenyum, maka emosi positif tersebut akan menular ke anggotanya. Emosi positif juga terdapat emosi negatif. Adanya penelitian yang menyatakan bahwa emosi negatif lebih mudah menyebar daripada emosi positif yang kurang dipengaruhi oleh orang lain. Maka diperlukan peran pemimpin agar dapat menyadari pentingnya menjaga emosi, tidak hanya emosi mereka sendiri tetapi juga membantu orang lain dalam mengelola emosi negatif menjadi emosi yang positif, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih dalam jalannya operasional dalam organisasi. Emosional merupakan soft skill yang dibutuhkan oleh setiap orang, tidak terkecuali dengan seorang pemimpin. Menurut Psychology Today, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengidentifikasikan dan mengelola emosi sendiri dan emosi orang lain. Kecerdasan ini berkaitan antara kompetensi emosional dan sosial yang berkontribusi pada seberapa efektif seseorang memahami dan mengekspresikan diri mereka, memahami orang lain, dan berhubungan dengan mereka, kemudian mengatasi stres serta tuntutan sehari-hari. Menurut psikolog ternama Daniel Goleman, orang yang cerdas secara emosional memiliki 4 karakteristik. Yang pertama ada self-awareness atau emotional awareness, yaitu penilaian diri pribadi dan percaya diri. Yang kedua ada self-management, emotional self-control, kemampuan beradaptasi orientasi pada prestasi dan optimis. Yang ketiga ada social awareness, yaitu empati, organizational awareness, dan orientasi melayani. Yang keempat ada social management, yaitu manajemen konflik, inspirational leadership, developing order, dan influence. Lain hal terdapat tipe kepemimpinan yang harus kita sadari ternyata memberi ketidakefektifan terhadap kecerdasan emosional kita. Tipe kepemimpinan laissez-faire, misalnya kepemimpinan laissez-faire atau biasa dikenal sebagai tipe kepemimpinan delegatif, merupakan tipe di mana seseorang pemimpin banyak menyerahkan keputusan untuk diambil oleh anggotanya. Yang terjadi dari tipe kepemimpinan ini justru kurangnya influence yang dirasakan oleh anggota dari pemimpinnya. Anggota mungkin menjadi lebih produktif karena diberi ruang otonomnya, namun menjadi hampa akan nilai. Pemimpin selain terfokus pada target, dia juga harus bisa menjelaskan kenapa anggotanya harus mengejar target tersebut. Dimiliki oleh pemimpin yang pertama ada skill komunikasi. Skill pertama yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin adalah skill komunikasi. Soft skill ini merupakan soft skill yang wajib dimiliki karena sebagai pemimpin,
Kamu akan bicara dengan banyak orang, bukan hanya bicara tapi berkomunikasi dan memahami apa yang dibicarakan oleh lawan dengan cepat. Seorang pemimpin tidak hanya akan berkomunikasi dengan anggota tim, tapi juga dengan pihak lain. Yang kedua ada skill mengambil keputusan. Seorang yang bekerja sebagai seorang pemimpin akan dihadapkan pada banyak masalah. Masalah ini bukan hanya dari pekerjaan, tetapi juga masalah yang berhubungan dengan anggota tim baik secara personal dalam perusahaan. Tiga, ada skill management. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk memanage anggota timnya. Tiap orang dalam sebuah tim memiliki karakter dan skill yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat seorang pemimpin harus memiliki skill manajemen yang baik. Pemimpin harus bisa mengalokasikan pekerjaan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan sehingga anggota timnya. Yang keempat ada skill problem solving. Akan ada banyak ide dan masukan dari tim kamu yang akan membantu kamu menyelesaikan tetapi keputusan terakhir ada pada pemimpin akan memutuskan mana solusi yang baik. Hal ini tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga membutuhkan kemampuan berpikir yang tinggi agar keputusan yang diambil memiliki resiko yang paling minim. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain dalam hal bekerja sama agar mencapai target goal organisasi yang telah ditentukan. Definisi kepemimpinannya menurut Gareth Jones and Jennifer George. Menurutnya, kepemimpinan adalah proses di mana seorang individu mempunyai pengaruh terhadap orang lain dan mengilhami, memberi semangat, memotivasi, dan mengarahkan kegiatan-kegiatan mereka guna membantu tercapai tujuan kelompok atau organisasi. Literatur teori mengatakan bahwa seseorang dapat dilatih dengan kepribadian tertentu hingga memiliki kualitas seorang pemimpin seperti pengetahuan, inteligensi, kreativitas, hingga kualitas mental seperti sikap disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Leadership yang ideal. Yang pertama itu memiliki karakter yang kuat. Pembentukan karakter pemimpin bisa berbeda-beda dilihat dari lingkungan dan latar belakang pemimpin tersebut. Jika sudah terbentuk, seseorang pemimpin harus memiliki kepercayaan terhadap karakternya tersebut. Sebelum seorang pemimpin mampu membuat orang lain untuk mempercayai arahannya, dia harus yakin dengan ide-ide yang dikeluarkannya. Karakter seseorang leader yang nantinya akan menjadi identitasnya. Leadership yang telah terbentuk nantinya akan menjadi panutan bagi orang yang mempercayai Anda. Jawab, selain sifat ideal, bertanggung jawab adalah sifat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin yang mencetuskan ide, memberikan arahan, dan mengawasi proses kegiatan harus dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya hingga akhir. Jika melakukan kesalahan, seorang pemimpin tidak boleh menghindar apalagi melempar kesalahan tersebut kepada orang lain. Pemimpin yang memiliki vision akan jauh lebih mudah mengarahkan bawahannya untuk saling bekerja sama dalam memenuhi tujuan tersebut. Jika ia adalah karakter yang konsisten, pemimpin tersebut bisa dengan mudah memformulasikan cara yang efisien untuk mencapai visi yang diinginkan. Atau EQ yang seimbang. Benar, kecerdasan intelijen saja tidak cukup untuk menjadikan Anda seorang leader. Bahkan masa kini yang banyak mengatakan bahwa leader dengan EQ yang baik lebih disukai oleh bawahan maupun koleganya. Hal ini yang dapat dimaklumi karena selain harus memastikan bisnis atau pekerjaan bisa selesai dengan efisien, leader memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya di mana pendekatan emosional diharapkan lebih mendapat perhatian khusus. Maka dari itu, kecerdasan emosional menjadi kunci penting dalam peran kepemimpinan yang ideal. Jadi akan lebih baik jika seorang pemimpin memiliki IQ atau EQ yang seimbang agar bisa menjalankan perannya dengan baik. Suara yang lantang bukan berarti seorang pemimpin harus memiliki suara yang besar, bak seorang orator. Lantang di sini diartikan sebagai percaya diri dalam menyuarakan pendapat, memberikan arahan, termasuk tidak segan dalam menegur anggota jika ada yang melakukan kesalahan. Sikap tersebut bisa membuat anggota Anda memiliki rasa percaya diri juga ketika bekerja di bawah supervisi Anda.
dasar yang harus dimiliki oleh leadership. Yang pertama itu ada integritas, yang kedua bisa percaya diri, ketiga kecerdasan emosional, yang keempat keterbukaan, kelima suka memotivasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.